Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. TSMC dilaporkan menunda produksi massal chip dan teknologi fabrikasi 3 nanometer mereka. TSMC awalnya berencana untuk memulai produksi massal pada September lalu. Namun jadwal itu mundur hingga kuartal keempat tahun 2022 ini. Meskipun tak disebut secara spesifik kapan, tak diketahui juga alasan penundaan ini. Terlepas itu, hal tersebut bisa jadi sebuah keuntungan bagi kompetitor lain, terutama Samsung. Samsung bahkan telah mengkapalkan chip 3 nanometer mereka tahun ini, meskipun dalam jumlah terbatas. Jika Samsung mampu meningkatkan kapasitas produksi, tak menutup kemungkinan mereka dapat mengamankan kesepakatan dengan AMD dan Qualcomm untuk produksi chip 3 nanometer. Sementara itu, kapasitas produksi 3 nanometer dari TSMC yang baru dimulai itu sebagian besar akan diambil Apple untuk chipset M3 mendatang. Kita lihat saja nanti ya. Samsung Galaxy S23 dan Galaxy S23 Ultra menampakkan diri di Geekbench. Keduanya sama-sama menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Samsung Galaxy S23 Ultra terlihat mendapat 1521 poin pada uji single core dan 4689 poin pada multi-core. Sebagai perbandingan, S22 Ultra yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 punya skor masing-masing sekitar 1200 dan 3200 poin. Peningkatannya yang cukup signifikan ya. Sementara itu, Galaxy S23 standar juga mendapatkan skor yang mirip dengan S23 Ultra. Ya, mengingat chipset yang digunakan juga masih sama. Samsung Galaxy S23 Ultra seharusnya bakal mendapat skor yang lebih baik untuk versi finalnya nanti. Apalagi perangkat yang diuji adalah RAM 8GB. Dan Samsung dipastikan juga akan merilis versi RAM 12GB untuk model Ultra. Kabarnya sih Samsung Galaxy S23 series bakal dirilis pada tahun 2023 mendatang. Siapa nih yang sudah nggak sabar nunggu ponsel flagship satu ini? Realme C33 segera meluncur di Indonesia untuk berkompetisi di dalam segmen smartphone entry level. Yang cukup menarik, smartphone yang diklaim akan dihargai sejutaan tersebut akan punya kamera 50MP. Ini jarang banget ada di smartphone entry level loh. Tapi sayangnya Realme Indonesia belum mau mengungkapkan detail isi spek dari perangkat barunya tersebut untuk saat ini. Tapi Realme C33 dijanjikan akan memiliki spesifikasi dan fitur yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siapa yang udah gak sabar pengen tahu nih? Oppo A17 akhirnya resmi dijual untuk Indonesia. Perangkat yang satu ini memiliki layar 6,56 inci resolusi HD Plus atau 1600x720 dengan water drop LCD display. Dapur pacu menggunakan MediaTek Helio G35 dipadu RAM 4GB plus 4GB expansion serta storage internal 64GB yang bisa ditambahkan hingga 1TB dengan micro SD card. Kamera belakang menggunakan sensor beresolusi 50MP, AI dan kamera depan 5MP, dilengkapi desain retro ultra slim, berat 189 gram dengan ketebalan 8,29mm, serta IPX4. Oppo A17 dijual resmi dengan harga Rp2.099.000 pada tanggal 24 Oktober 2022 mendatang. Microsoft diam-diam memberikan roadmap update baru untuk Windows Subsystem for Android yang mengkonfirmasi bahwa dukungan Android 13 akan segera hadir. Selain Android 13, Microsoft juga menambahkan sejumlah fitur baru yang cukup menarik. Salah satunya adalah transfer file. Fitur yang simple tapi sangat dinantikan karena berbagi file antara ponsel dan PC nantinya akan semudah drag and drop saja. Ada juga picture-in-picture, shortcuts, dan juga akses ke jaringan lokal secara default. Namun, Microsoft tak menjelaskan kapan akan merilisnya ke pengguna. Kabarnya sih dukungan Android 13 akan hadir ke Windows 11 pada 2023 mendatang. Perlu dicatat juga bahwa WSA sendiri saat ini bertersedia di sejumlah negara tertentu, di mana Indonesia belum termasuk. Semoga saja Indonesia cepat masuk dalam daftar negara yang didukung WSA ya. Herman Miller dan Logitech G mengumumkan hasil kolaborasi kedua mereka yaitu Phantom Gaming Chair. Kursi gaming tersebut dirancang khusus untuk postur gaming optimal dengan posisi duduk tegak dan agak ke depan. Posisi semacam itu diklaim mampu membuat gamer lebih fokus dan dapat bereaksi cepat ketika bermain game. Namun, duduk tegak dalam jangka waktu lama tentu membuat punggung jadi cepat lelah. Oleh karena itu, Phantom Gaming Chair memiliki thoracic support untuk mendukung punggung atas, serta posture fit spindle support untuk punggung bagian bawah. Tak lupa adanya headrest.
fitur tadi dapat disesuaikan mengikuti bentuk tubuh penggunanya. Nah, bagi kalian yang berminat untuk meminangnya, harus merogoh kocek yang cukup dalam ya. Phantom Gaming Chair ini dibanderol dengan harga $995 atau sekitar 15 jutaan rupiah. Namun belum diketahui apakah kursi gaming kelas premium tersebut juga akan masuk ke Indonesia. Apakah kalian berminat? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.